urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Pusing gara-gara bola, kita penggemar bola pusing gara-gara politik. Oke. Itu problemnya kita kan, bahwa bola itu berbeda dengan politik kan, dimana FIFA itu sangat alergi benar ketika intervensi politik itu masuk, dan itu yang terjadi di sepak bola. Kalau soal keamanan dan sebagainya bisa diatasi semuanya gitu kan. Kenapa bisa diatasi? Kita Piala Dunia U20 misalnya Nigeria yang negaranya sangat terbelakang dibanding kita bisa loh 2 kali dipercaya menjadi tuan rumah. Kemudian Afrika Selatan bisa, saya Afrika Selatan 2010 liputan sana sampai setiap hari ada demo, nggak masalah tuh gitu kan. Nah yang menjadi permasalahan adalah FIFA sangat alergi ketika di intervensi dan didikte. Satunya itu kan semuanya sudah ketika gini. Ini jangan diputar balikan seolah-olah kemudian yang membatalkan adalah FIFA. FIFA adalah orang atau lembaga yang mau menggelar pesta. Kemudian dia mencari event organizer atau promotor yang mau melakukannya. Kemudian ditawarkanlah seperti yang tadi sampaikan Pak Jokowi ada 10, kemudian menjadi 3 dan akhirnya Indonesia terpilih dengan proposalnya gitu kan. Dan kemudian dibicarakan oleh FIFA, oke proposal saya terima, ini bagus nih idenya nih, tapi ini loh aturannya gitu kan. Nah kemudian ketika promotor atau event organizer tidak menjalankan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, ya wajar dong kalau kemudian diganti. Itu aja logika sederhananya gitu kan. Kalau kemudian masalah-masalah lain saya pikir banyak yang bisa dikomunikasikan, tapi FIFA ini marah ketika kok udah injury time ini baru kemudian bicara. Itu kan problemnya. Sekarang misalnya masalah kenapa Pak Iwan Koster, Pak Ganjar Pranowo menjadi musuh publik lah istilahnya belakangan ini. Ya karena masyarakat melihatnya itu injury time yang bicara adalah Pak Iwan Koster, kemudian juga Pak Ganjar Pranowo. Nah bagaimana kemudian FIFA mau menggelar undian Piala Dunia kalau tuan rumahnya tidak mau menghadirkan Israel gitu kan. Kemudian bagaimana Piala Dunia ini mau digelar, finalnya di Jawa Tengah, sementara Jawa Tengah itu tidak menerima kehadiran Israel. Kan kita nggak tahu kalau Israel masuk final gimana. Nah itu problemnya. Yang kedua adalah yang harus dipahami, saya tuh jadi bingung gitu. Kenapa kemarin-kemarin misalnya kegiatan olahraga itu nggak bermasalah. Ada Israelnya gitu kan, ada bulu tangkis, ada panjat dinding, ada balap sepeda, ada menembak, ada e-sport. Bahkan Interparliamentary Union 20-24 Maret 2022 itu ada Israel juga, dikibarkan bendera juga, dan itu tidak dipermasalahkan. Kalau mau bicara masalah politik, saya pikir tempatnya di situ, bukan di sepak bola. Nah sekarang ke depan yang menjadi PR kita adalah ke depan ini ada Asian Beach Game. Kejuaraan World Beach Game, kejuaraan dunia olahraga pantai, di mana Israel itu mengirim 2 tim. Yang pertama adalah bola basket 3 lawan 3, kemudian juga renang yang mereka sudah lolos. Apakah ini kemudian dibatalkan juga dengan putusan politik yang diambil saat ini? Ini kan jadi PR. Jadi bulan-bulanan di medsos, Ganjar sudah 2 hari offline tapi masih diserang netizen. Kubur mimpi Bapak jadi capres. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belakangan tengah menjadi bulan-bulanan warganet yang memborbardir media sosialnya dengan hujatan pasca Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kader PDIP itu dikritik atas sikapnya menolak kedatangan timnas Israel, sehingga disinyalir menjadi dasar keputusan FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia di ajang sepak bola internasional tersebut. Ganjar merupakan sosok politisi yang dikenal aktif bermedia sosial. Namun pantauan suaragarut.id, ia tidak mengunggah konten apapun di Twitter sejak 29 Maret 2023. Meski begitu, netizen terus menggempur akun medsos Ganjar dengan berbagai umpatan dan rasa kekecewaan.
terkait gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Seorang netizen dengan terang-terangan untuk mengubur harapan Ganjar Pranowo untuk jadi capres di pemilu 2024. Bila tak ingin Wan Abut jadi presiden, harap Bapak menguburkan niat Bapak untuk menjadi baca pres. Maaf, sia-sia Bapak memupuk kepercayaan publik, karena kami tak berharap punya pemimpin yang lebih memikirkan bangsa yang lain. Israel tak jadi datang, Palestina tetap terpuruk. Tulis _ayam segar. Netizen lainnya mengungkapkan kebahagiaannya adalah tidak memilih Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 karena tidak layak memimpin Indonesia. Salah satu kunci bahagiaku adalah, maaf, tidak memilihmu di 2024 karena buatku Anda sangat tidak layak untuk memimpin Indonesia. Tulis akun _Robisan, dilansir suaragarut.id Jumat 31 Maret. Ada juga yang berkomentar jika Ganjar telah mengubur mimpi anak muda main Piala Dunia nanti, saatnya rakyat Indonesia mengubur mimpinya. Terima kasih Pak Ganjar karena sudah mengubur mimpi anak-anak muda main di Piala Dunia. Nanti saatnya rakyat Indonesia mengubur mimpi Bapak untuk menjadi capres. Bahkan jadi pejabat pun kami kuburkan. Tulis akun _Ares. Tweet Ganjar Pranowo di tanggal 29 Maret 2023 itu terus dibanjir hujatan netizen dan mengaitkannya dengan ajang Pilpres 2024. Kader PDIP itu dikritik atas sikapnya menolak kedatangan timnas Israel, sehingga disinyalir menjadi dasar keputusan FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia di ajang sepak bola internasional tersebut. Ganjar merupakan sosok politisi yang dikenal aktif bermedia sosial. Namun pantauan suaragarut.id, ia tidak mengunggah konten apapun di Twitter sejak 29 Maret 2023. Meski begitu, netizen terus menggempur akun medsos Ganjar dengan berbagai umpatan dan rasa kekecewaan terkait gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Seorang netizen dengan terang-terangan untuk mengubur harapan Ganjar Pranowo untuk jadi capres di pemilu 2024. Bila tak ingin Wan Abut jadi presiden, harap Bapak menguburkan niat Bapak untuk menjadi baca pres. Maaf, sia-sia Bapak memupuk kepercayaan publik, karena kami tak berharap punya pemimpin yang lebih memikirkan bangsa yang lain. Israel tak jadi datang, Palestina tetap terpuruk. Tulis _ayam segar. Netizen lainnya mengungkapkan kebahagiaannya adalah tidak memilih Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 karena tidak layak memimpin Indonesia. Salah satu kunci bahagiaku adalah, maaf, tidak memilihmu di 2024 karena buatku Anda sangat tidak layak untuk memimpin Indonesia.